Bapak akan membahas sedikit khusus, ya. Maka Bapak harus siap untuk menerimanya. Karena kalau tidak ini dipahami sekarang hari ini, pada saat roh kita nanti keluar dari jasad, sampai pada saat itu Bapak akan berkata, Yaqul insanu yawma idzin ainal mafar. Pada hari itu manusia berkata, kemana aku harus lari? Selama ini dia sholat tapi tidak kenal pada Allah. Selama ini dia sholawat tapi tidak kenal pada Rasul. Pada hari itu kepada dia pintu akhirat belum terbuka, sementara pintu dunia sudah tertutup. Maka inilah Abah mengambil judul melihat Allah itu wajib pada saat masih hidup. Jangan kaget dengan judul. Itulah kenapa rukun Islam yang pertama itu adalah syahadat. Bukti bahwa untuk melihat Allah itu adalah wajib. Bisa nggak Bapak sholat tanpa syahadat? Apakah Bapak diakui sebagai Islam tanpa syahadat? Tidak. Itulah Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu. Tadi Ittaqullah. Bahkan baginda Nabi pernah mengulang 3 kali. Ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwalah dengan sebenarnya. Banyak ustaz berkata begitu tapi nggak ngerti. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dari terjemahkan ulah baik sia kecuali dengan Islam. Padahal maksudnya janganlah kamu mati kecuali kamu telah berserah diri. Jangan kamu mati kecuali kamu telah selamat. Makanya bedakan, ada pulang, ada mati. Orang yang ingin bertemu Allah harus mati. Betul, nggak salah hadis. Nanti kita akan bahas hadis. Mustahil Bapak ketemu Allah tanpa mati. Tapi ada mati secara syariat, ada mati secara hakikat. Yang diminta oleh Allah kita adalah, dan oleh Rasulullah, mati secara hakikat. Mati secara hakikat adalah mati di dalam hidup. Banyak orang yang masih nyangkul di sawah. Banyak orang yang masih jadi nelayan. Jadi tukang baso, tukang GRC, tukang SPPT, tukang es goyang. Subhanallah, loba di dia mah. Tukang gorengan ayam. Dia masih ngagoreng, tapi dia udah pulang, udah mati, tapi belum pulang. Ada orang yang sudah pulang itu dia, tapi nggak bisa pulang. Itu yang babila, rohnya gentayangan. Makanya dikatakan yaqulul insan yauma idzin ainal mafar. Mau kemana ya Allah, aku lari. Allah jawab di ayat berikutnya, kecuali kepada Tuhanmu lah engkau lari.
bukan sholatmu, bukan puasamu, bukan hajimu, bukan sedekahmu. Apakah kau sudah kenal dengan Tuhan? Kata Tuhan. Maka kenapa pertanyaan secara syariat di alam kubur itu adalah man rabbuka? Pertanyaan ma'rifat. Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Bapak nggak bisa jawab, bapak langsung jawab, saya sholat, nggak tahu. Saya puasa, nggak peduli. Saya haji, nggak ada yang lain. Kersahasia sholat, kasahasia sholat, kasahasia puasa. Inilah kenapa dalam kitab Zuhad awal wajibin ala insani ma'rifatu ilahi bistiqoni. Awal yang wajib kepada setiap orang itu mengenal Allah dengan sebenarnya, bahkan melihat Allah dengan sebenarnya. Kata Ali bin Abi Thalib, demi Allah saya tidak akan sholat kepada Allah yang tidak saya lihat. Inilah yang harus Bapak pahami dari sekarang. Kalau tidak, itulah yang Allah katakan muflis teko, Bapak sia-sia. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna syunnah. Dia beribadah pada Allah, tapi tidak diterima, ditolak. Itulah kenapa syaratnya kata Allah dalam Al-Quran, paman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Tafsirkan amalan sholihah itu yang pertama harus ada takhalli. Itu takhalli itu al-mutu qablaan, hilangkan keberadaan dirimu. Inilah kenapa manusia sekarang termasuk kiainya, ustadznya, habibnya tidak mampu melihat Allah di alam dunia. Karena yang jadi habib dia, yang jadi kiai dia, yang punya ilmu dia, yang hidup dia, yang mendengar dia. Inilah persoalan. Padahal Allah dan kita itu sembunyi dalam terang. Kalau kamu yang ada, aku tidak ada. Inilah masalah. Kalau kamu itu adalah kamu, sampai kapanpun dolak jidatmu, baca Quran sampai bibirmu sedikit, tetap kata Allah tidak akan kenal pada diriku, karena kamu itu hanya kamu. Nah ini kita ini ada dua sisi, antara ada dan tidak ada. Makanya dikirnya la ilaha illallah. Nafikan dirimu, isbatkan pada Allah. Kalau tidak begitu, berarti selamanya Allah itu tidak ada bagi dirimu. Selama Allah itu tidak ada bagi dirimu, berarti tidak adalah amal yang kau lakukan pada Allah. Pahami ya? Silakan Bapak memahaminya seperti apa. Tapi inilah fakta yang ingin Bapak sampaikan dari sini. Ya. Kemudian juga itulah kenapa di dalam Al-Quran banyak dijelaskan. Ya. Bahkan apa namanya kata Allah dalam surat Al-Baqarah kalau tidak salah, yukhadi'unallah wal mu'minun. Orang banyak sekarang ini yang ngaku dirinya ustaz, kiai, yang kenal dengan Allah. Dia menipu orang, menipu Allah dan menipu orang beriman, seolah-olah dia ngomong tentang Allah tapi nggak tahu Allah. Akhirnya dia jadi ngejual ilmu Allah. Inilah yang ada sekarang. Itulah kenapa Imam Ghazali sudah berkata, ulama dunia itu, ulama syariat itu, yang diomongkan itu cuma pahala, surga, bidadari, itu lebih jahat dari 1000 dajjal, kata Nabi. Karena orang itu pasti menjauhkan masyarakat dari Allah. Akhirnya orang dikasih amalia supaya kaya, dikasih zikir supaya kaya. Ini harus dipahami oleh Bapak. Makanya
Mari malam hari ini kita coba. Karena Abah sudah mengambil judul ini, marilah kita pahami ya, bahwa untuk berjumpa dengan Allah itu wajib. Nah, itulah tadi syaratnya. Faman kana yarju liqa rabbih. Siapa orang yang berharap liqa itu bertemu. Kenapa Bapak harus berketemu? Karena Bapak harus kenal. Kenapa harus Bapak kenal? Kenapa? Karena pertanyaannya juga marah. Bahkan kata baginda Nabi, bahkan sekarang jarang saya dengar hadis itu diucapkan oleh Ustadz Kiai Habib zaman sekarang. Awal dini ma'rifatul, awal agama itu kenal Allah. Itulah yang Allah sindir manusia sekarang. Wa minan nasi may ya'budullah ala harfin. Manusia itu beribadah bertulisan huruf Allah, bukan kepada Allah. Itulah yang baginda Nabi bersabda, man abdal asma dunal makna, bahwa kafirlah kamu itu. Beritikad bahwa Allah itu alif lam lam, beritikad nama Allah, beritikad nama Muhammad. Kau belum bertemu dengan Muhammad, kau belum bertemu dengan Allah. Nih lihat apa? Kalau Abah hari ini tidak melihat Allah dan melihat Rasulullah, tidak akan sholat, tidak akan ibadah. Apa? Bahkan juga tidak punya keyakinan dalam hidup, bahkan hidup juga enggak. Inilah karena Bapak sudah menganggap hanya syariat yang dilihat, sehingga melihat itu yang melihat. Inilah butuh ilmu, butuh ilmu. Makanya hadis talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat minal mahdi ila wahdi itu ai ilmu ma'rifah. Bapak gedek kayak apa, Bapak cuci muka wudu kayak apa, Bapak cuci tangan kayak apa, karena Bapak nggak kenal kepada Allah. Hadis. Makanya sekarang tangan dicuci nyolong nggak? Tangan dicuci nyakitin orang jauh, mulut dikumur jelekin orang jauh. Hati ibu ke Allah, tapi masih busuk kepada orang, iri jauh, dengki jauh. Itulah karena tidak kenal Allah. Sekarang Abah sudah mulai kuat sholat, walaupun sekali-kali Abahnya itu keluar. Nah, kalau Abah sudah mau nangis itu Abah keluar, harusnya yang sholat dia. Allah berkata kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, berhenti kau mengaku sholat, ana rabbaka usalli. Ya Muhammad, akulah Allah, Tuhanmu yang sholat. Pada saat Nabi Muhammad berzikir kepada Allah, kata Allah, la yadkurullah illallah. Tidak ada yang kenal, tidak ada yang ingat kepada Allah kecuali Allah. Jadi kalaupun dikir, Bapak yang dikir. Nah inilah yang harus kita luruskan. Silakan Abah hanya menyampaikan urusan di tangan kalian masing-masing. Percaya silakan, enggak silakan. Tapi inilah ilmu aulia, ilmu para anbiya yang sudah hilang di tatanan manusia. Bahkan sudah padam Islam itu tahun 500 Hijriah, sampai Imam Ghazali menulis kitab Al-Ihya Ulumuddin, menghidupkan kembali sendi-sendi agama. Karena itu baik 500 Hijriah aja sudah berarti ilmu yang sekarang ini menang sahabat. Jelma-jelma bertanggung jawab menulis kitab. Nah sargen jelma jauh di Allah. 540 Hijriah tadi Imam Ghazali sudah berkata, agama sudah mati. Itulah kenapa beliau menulis kitab Ihya. Dikiranya ilmu yang sekarang ini ilmu-ilmu yang benar semua. Itulah kalau ilmu hanya dapat dari coret, bukan diajarkan langsung oleh Allah. Kalian tadi hanya Abu Bulung kalapa busuk sebenarnya. Paham ya? Itulah yang Allah ajarkan kepada kita. Jadi
Masalahnya Bapak bisa wudhu hebat kayak apapun. Karena ada wudhu dohir, ada wudhu batin. Bapak udah bagus fikih. Nih, abah ini dulu ahli fikih, tanya orang Sukabumi. Patut mazhabul arba'ah aja abah berhafal. Abah paling senang baca al-risalahnya Imam Syafi'i, al-umnya Imam Syafi'i. Sampai Takribatul Mu'in, Fatul Wahab, Bajuri, abah kaji. Perbedaan antar mazhab, abah kaji. Ternyata bukannya makin dekat dengan Allah, makin liar. Cek si dia kia, cek si itu kia, cek si dia kia. Cek dia sejengkol, cek dia sepedai, cek dia seoncok. Bila-bilanya buang waktu. Ya. Itulah ulama-ulama yang akhirnya. Jadi abah yakin sekarang kenapa akhir zaman itu Allah sudah berfirman surat Waqiah, sunnatun minal awwalin. Tapi sabiqun itu adalah wa qalilun minal akhirin, sedikit. Itu ya. Paham itu Bapak. Nah inilah persoalannya judul malam hari ini adalah Ru'yatullah. Kenapa? Karena tanpa bisa Bapak melihat Allah, Bapak tidak bisa salat. Itulah Syekh Ahmad Sahibul Wafatahul Arifin dalam kitab Miftahus Sudur menuliskan, beliau mengambil dari kitab Syirul Asyraf wa Syaikh Qadir. Faman lam ya'rifu fakaifa ya'budu. Kalau kamu tidak kenal pada Tuhan itu, bagaimana kamu akan ibadah padanya? Akhirnya ya'budun diartikan menyembah. Padahal abadah ya'budun ibadah. Pengabdian. Jadikanlah dirimu adalah hanya balpen, biarkanlah tulisan itu mengual sendiri. Jadikanlah dirimu hanya lubang mulut, biarkanlah kalam itu keluar sendiri. Biarkanlah dirimu adalah hanya lubang telinga, tapi mendengar itu bukan kamu. Jadikanlah otak kamu itu hanya tahu untuk tahu otak, tapi ilmu itu bukan kamu. Itulah hamba. Kalau tidak begitu, di akhir zaman ini orang Islam berani ngejajah Tuhannya, bahkan sampai ada bela Allah. Coba bayangkan betapa bodohnya orang Islam akhir zaman sekarang ini. Allah yang maha agung, yang maha kawasa, yang luar biasa dibela. Apakah dikira ayeuna geus aki-aki apa Allah? Apakah ayeuna Allah na geus torek na geus kolot? Inilah ketololan. Karena dia jelas orang yang punya judul bela Allah itu adalah orang-orang yang tidak kenal pada Allah. Orang yang semacam itu bahkan akan jauh dari pertolongan Allah. Ya, karena dia sudah merendahkan Allah. Paham, ya. Jadi itulah kenapa rukun Islam itu diawali dengan syahadat. Setelah bersyahadat Bapak bisa sholat. Setelah sholat makanya syahadat, sholat. Sholat itu ada setelah bersyahadat. Maka tadi ada wudhu dohir, ada wudhu Bapak 100 kitab fikih udah diaji. Bapak sudah ngerti rukun sholat, syarat sah sholat. Apa itu duduk tawaruk, apa itu duduk iftiros, apa itu tumanina, apa itu bacaan sholat, apa itu bacaan apa namanya doa iftitah, mana sunat hayat, mana sunat abad, mana Allah diatur, kumah dari sini ke sini, dari sini ke sini, ini harus dibuka, hati tertutup, najis harus dicucikan dari sini ke sini, dina jorok betul memawa candu. Emang Allah buta? Ini kalau dianggap Allah ini cuma mainan. Allah ini sudah dianggap kayak makhluk yang bisa jajah-jajah, kayak presiden dipaksa oleh rakyatnya, Pak turunkan BLT, ya kayak begitu kan? Jadi, inilah persoalan manusia sekarang yang dia dipahami. Ada wudhu batin, walaupun Bapak udah kuasai semuanya, tapi kalau seandainya Bapak penuh dengan kesyirikan, syirik itu menduakan Allah. Kata Allah, wala yusyrik
bi'ibadati rabbih. Inilah hanya orang yang bisa mati dalam hidup yang bisa melihat Allah. Kata baginda Nabi, al-mutu qoblaan yamutu. Kalau kata orang Jawa, mati sejroning urip, mati di dalam hidup. Nanti pahami, mari kita jelajah dari sini. Maka itulah Abah kasih tahu, sebelum pulang harus menemukan itikad yang kuat. Siapa diri ini? Kalau bapak yang pulang sebagai bapak, siap-siap jasadnya dihancurkan di tanah, siap-siap ruhnya ngalayang kada demi, karena pocong, karena tuyul, karena batu, karena hayang, karena bambung, karena anjing, karena tidak bisa pulang. Makanya Abah sudah jelaskan, ada mati syariat, hancur tubuhnya. Orang syariat itu busuk. Busuk itu gambar bahwa dia tubuhnya yang ada mati itu sebagai Ahmad, sebagai Somad, sebagai Parbot, dia akan hancur tubuhnya. Tapi mati thariqah, dia tidak akan hancur tubuhnya, tapi mengering. Kalau menemukan mayat kayak jenglot mengecil, tapi bukan jenglot, itu sebetulnya orang sampai di thariqah, tapi dia lanjut sampai kepada ma'rifat. Dan jangan dikira thariqah itu sudah beres urusan. Itu thariqah itu gerbang awal perjalanan ruhani. Orang secara mati hakikat nanti tubuhnya utuh. Bahkan Abah pernah menyaksikan orang mati 30 tahun, dagingnya masih gini, masih dipijit nyoy. Matanya masih berbinar. Bulu alisnya yang sudah berbuah agak ada uban. Pernah lihat kemarin Saddam Hussein, Syekh Nawawi Al-Bantani, Syed Alwi Maliki. Itu orang itu sudah sampai kepada hakikat. Tidak butuh, tidak tidak hancur badan, tapi dia masih ada. Tapi hati makrifat itulah yang utama, hilang sama sekali. Bahkan ada yang didohirkan di Lombok itu, waktu dikurangkan saja jasadnya sudah pergi. Eta disebutkan sampurna mulih kajati mulang ke sempurna dohirnya, sempurna ruhnya. Jasadnya kembali pada nur, ruhnya kembali pada nur. Nur kembali pada nurullah, nurullah kembali pada Allah, kembali lagi kepada kosong. Itulah kembali kepada keadaan apa? Kata Allah, hal ata alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'a madhkura. Telah datang kepada manusia satu keadaan yang dia tidak pernah bisa disentuh. Itulah kembali kepada kosong. Maka ini mari kita pahami oleh Bapak semua. Maka seluruh amal yang Bapak lakukan selama Bapak tidak kenal Allah, syirik. Sumpah padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Kan ya? Tanah be air. Nika wong Jawa lah neng. Rono. Menjunjung tanah air ini kan Jawa. Nek mau delok ngono. Tanah ya air. Di sanalah aku berdiri ini kan. Indonesia tanah air itu loh. Ini ada. Kode ada. Tanah tumpah darahku. Ini orang bikin lima. Padahal enak kok kendi. Menjunjung tanah air kok. Lho itu akeh. Akeh ini. Akeh itu tak kayak setagaan bingung ya gede tak beton gede kok. Petro yang duwe dia no. Ini kan ngedadakno. Gereng kan duwe gereng. Gereng. Gede. Gereng kan duwe. Bentuk aja dawa, ya kaya akeh ini tapi rupane semua kaya ndok bebek ini. Ya ra kena ini kan. Ngelintang. Ini delok Pak Bin. Iki yo. Ayo delok anane.
Suwe ra dulu aku. Aku yo suwe ra tak makan nih. Enggak ada. Nah, aku nek iso rumahku yo sabar aku. Aku ten iki apa kowe. Ini mau melihat benda teman-teman ya, benda pusaka di bulan Suro. Ini pusaka bisa hilang sama orang-orangnya. Banyune dilongi teman-teman tuh oleh Mbak Kubir ini. Kapan? Mbak Kubir. Yo, itu Umurnya berapa? Enam yang pantarane mati kabeh yo. Awet nom tadi. 150 tahun. Bayangkan. Ini di pecah ya tuku nah lho. Tak ijoli kok. Seger sama dari. Joli. Nek pecah dijoli. Kandel nek mah ngger pecah tuku. Itu nikmat mas aku. Itu Aku kan naja dokter. Weh nanti Nek atom gak iso meresap binih penyakit tapi nek iki iso meresap ngono. Jadi nyerot istilahnya. Mana ki percaya iki. Nijung tanah air. Iya. Ini nyanyian Asalnya kok tanah deh. Terus diisi air ya. tanah air. Di Di tanah, birunya air. Dino mulai seger. Tanah air cocok ya wi. Yo mulai. Sing bukan nak kok sing diri. Sing akeh sik. Oke. Jadi mau tanya ya di sini enggak. Kan pas malam suro tuh. Tau ngono suro. Tak kau ya ke. Jeblok gak gitu loh. Enggak, ora jeblok. Gede kok. Oke semblong banyu oke. Tak kau sih. Nah, makin asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna la ilaha illallah. Kowe nek nyatake ning kene kendiku dinyer nek gak dinyer itu berarti sampean tak bohong ora iki. Kayak gitu tak keprok kan diem. Maksudnya bohong iki ora isi lho. Oh iya. Ini jalan di mana dok? Masa sih? Amat. Ini jadi ngenteni lho, mikir dhewe ini ora mainan aku. Iya asli Ora ya. dhewe lho. Iya. Ini nomor ngajak banter aku ngantek. Walan. Walan. Cerah cerume. Iya, Gede. gede. Iya Ini nyere. gede deh rasa dong. Nyere aneh kan. Kasih tau apa? Takon. Kasih tau apa? Khasiatnya apa Pak Bin? Ini ki sing lari aku nomor. Kasih tau apa kasih tau? Kasih tau takon udah. Iki pas sen. Khasiatnya apa kan? Kanggone ya. Heeh. Iki kancaku takok kasihate sampean iki nggih. Hmm. Kanggone kanggo wong tangga apa kanggo wong dagang kanggo samatan. Itu pengen roh antar kuwi. Bismillah mungkin aroma sengaram mata. Kanggo keselamatan juga awak. Ada dagang kanggo tulung tuwa sing dirasake. Aja menenge aku ini sedih nek kowe meneng ini. Kanggo tani dagang keselamatan. Berarti sampeyan terus kanggo ini tulung tukare nang dirasake. Wes roh wong lho. Gua le banter kuwi. Banter. Banter lho. Banter iki. Banter kuwi. Lho. Maksudnya kami tulung-tulung nek tangga awake panas. Awake panas duduk nang bathuke. Ngene iki nek terang ora gelem nyirir. Ora gelem minyak. Joko tulo. Wes ta, ya apa enenge aku. Kan kanggo tulung kuwi, kanggo tulung. Ora kena ben iki sapa enenge aku. Apa nih? Lorong tuh. Maksudnya Kenek kono ngunyah. Kanggo tulung nah ya, nah ya. Tulungan ya. Nek cara Pak Yai Cok kapan? ae wi, sing Kanggo sini. suwuk. Sini. Iki ya. Eh. Ya, bismillah. Mungkin juara ya. Untung beda mikir yo. Ya. Aku aja ketemplung.
Oh, nek ketemu ora pecah. Yang dia gak nerima. Ini yang ake peninggalan wali teman-teman. Padamu menjunjung tanah air. Anda aku takok gitu. Kowe kanggone kanggo jana kanggo wong tani, kok kanggo keselamatan, kanggo Tanine. dagang, Catuk. kok kanggo masih gue tulung. Entane rano asile. Dagang. Nah, ini ana di sawah kok ini. Iya. Gue roh dhewe kowe. Ro dhewe kok. Ora- Meneng ae to. Aku wis ra nginjer karo njaba dibangun kowe selawat nabi to. Oke. Kanggo wong tani. Wong tani mergawe lho kerja apa ae. Dagang. Ayo dagang iso apa wae kena. Ya wis tani. Kang sang lunga keselamatan lunga ngono. Lunga. Kena. Jadi kanggo saya kalau wong raja kalau wong kuno kuwi. Ora dhewe kowe. Iya. Kanggo apa berarti? Mbak, kanggo Oh, iya. nek ini masuknya termasuk keselamatan kang apa? Juga apa nggak? Juga awak pager awak ya. Awak, gerawak mau najo ya. Kanggo Aku nayoh nang nang jero. turu. Kono mbak tangkane aku ora sulapan mrene. Gak asli real iki. Iku acara kaya salat nabi mrene. Iya. Terus Roh. kono mbak jere aku ora dicoba apa ora dipe. Aku pengen terus sing gede, Pak Bin. Kasih sing gede. Sing gede dikasih ate sing iki lho, sing gede ya. Yo, opo iki? Iki ya akeh to kowe. Iki tombak apa jenenge? Tombak apa? Tumba apa nare? Kalau Sapro. Peninggalan itu. Mbah Brojo Kali. Ayo jenenge aku serotan dari iki banyak singkek. Singkek, Banyacu. 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 Tak kira pengen krem. Aku kan Banyu anget. aku indah kok sitok jenenge. Nek gak ono Wah, apik iki tombak. Apik to iki tombak peninggalan Darmo kuwi. Peninggalan yang klik dari apa ronggo rawe. Kanggo rawe. ora yang lider. Nang Darmo kuwi, nang sumur kok. Nemu aro Abot kuwi. Iya kan aku pendro nek kowe. pengen roh tenan. Penasaran aku. Ya. Yo, ganter iki lho kowe. Wih, banter kuwi. Roh nek ning sini ya. Kendine ya nek sini to iki. Kendine ya nek sini. Ra neng jarang iso minggir to. Ora iso ginyer. Kok menjunjung tanah air kok. Ya kok pinter terus. Lah piye kuwi? Megane iki ora gelem minggir to. Iya ngabot soalnya nek enteng lagi lho iki kok. Iki tak wonge betul kan ora kaboten. Kasihate. Dewi kasih hati apa kanggone cara? Kanggone. Maksudnya kanggone. Iki ya rupa-rupa kuwi tau ora dhewe kanggo. Rupa-rupa warnanya. Aku kurang roh. Ya aku urung tau ro iki kok. Maksudnya nempat yo golek tombo loro ya neng, kadang golek-golek ya neng, ngono lho maksudnya. Loro Oh, apa? bakor apa ayu yo Pak Gun iki udah tapi anjir delok terus delok aja tenan kok. Gua takoki ya. Iki gak andel Pak Riko gak andel potongan kene lho Pak Tommy kan bedek sewu ora gelem nyer. Susu wong iki. Yo tenan kita kok. Ora gelem. Yo kok 50 pas. Tapi kena ditakoki iki ya. Ya ora kena aku sing jengkel iki pas ten. Piye to? Oh wis sing kok piye? Tak kira nek kena ditakoki Jawa. Nek sing oleh mau Pak Bin. Sing oleh mau. Sing anyar. Oh iya dicek kok ya. Urung. Iki rasa yo wis tumpang to. Kuwi apa jenenge? Iki dina tak emas wa kuningan, tak kuningan meneng ae. Mas Mas ngomong. nyer. Ngomong yo yo. Tidak yang andel ya. Iya iya. Bismillah. Kowe ngatono kowe kuningan. Mas lho. Roh dhewe lho. Oh iya. Mas. Kasih hati. Kasih hati apa iki kasih hati? Halah, aku rung roh mare kok. Kurung roh iki lagi oleh iki. Ala kene oleh kok ya rung taun kok aku. Takoki saiki Pak Bin.
Burung kena jak ngomong berarti ya. Sing ngomong aku iki 4% wis tenan. Iya iya. Tanah air iki 4% ya, Bu. Jadi sing cerita yo wong to, sing kira to cerita. Nang arep 4% Oh, opo? sakti. Tepi. Eh. Terus bandakan sing terang. Kok baca. Oke yo oke nek ora yo ora. Berarti oke. Iki lho tau Pak Kabib yo. Wetenge loro Pak Gun. Ya takok gemenem bin. Berapa menit? Loro Pak Kabib kucing lho. Lep, Tambane lep. gedung sabrang. Kan malam Jumat iki. Gedung sabrang. Tapi goleke ngalor aku. Ngalor yo oleh kalau yang sirjan iki. Ane ngopen ki gedhe ngotok-tok iki aku rono. Gedung sabrang lah kowe. Gak. Wong Jawa ora Gak. gedung sabrang. Iya. Gedung Lombok. Walah. Wong Jawa kudu ora. Nah, iya iya. Kowe Jawa wong Cina kowe. Jawa to. Lah kok karo jenenge gedung Lombok. Ene Lombok ya roh to aku. Ora kan ora jenenge gedunge. Ya ora. Lah ya lagi tandari iki lho. Iya iya. Ora tak kadang ora roh. Karo wi ropo, iki ra ropo. Gedung Lombok iki jenenge Sabrang. Kowe gak Sabrang iki Brambang. Heeh. Tak kira Sabrang iki Brambang. Gedung Sabrang ngarani. Ya nek godhong Kowe gedung gedhong apa gede. belayak ngene aja gedung kelapa ngarani ora gedung kelapa ora belayak medani ngono lho.